Pada dini hari tanggal 17 Januari 1991, negara Irak sedang bersiap untuk menghadapi sebuah serangan besar. Semua pangkalan militer mereka bersiaga, radar detektor selalu mengawasi, patroli dengan pesawat pun terus dilakukan. Tapi ketika semua sudah terlihat aman, tiba-tiba saja ada ledakan-ledakan yang terdengar dari banyak tempat. Dan di waktu itu, tidak ada yang tahu sepenuhnya dari manakah asal bom tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, laporan-laporan menunjukkan kalau bom tersebut dibawa oleh sebuah pesawat yang entah bagaimana tidak terdeteksi oleh sistem radar yang mereka miliki. Ini adalah jenis pesawat yang sangat dirahasiakan di waktu itu, yang sekarang kita kenal sebagai stealth aircraft atau pesawat siluman. Jadi bahkan ketika semua radar sudah digunakan, keberadaan pesawat ini ternyata tidak bisa terdeteksi. Jadi bagaimana pesawat ini bisa melakukan hal itu? Pada awal tahun 1900-an, pesawat mulai digunakan secara luas, terutama dalam bidang militer. Dari yang awalnya hanya dipakai untuk sekedar pemantauan, lama-kelamaan pesawat ini dipakai secara langsung dalam proses peperangan. Termasuk pesawat ini sudah digunakan dalam masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi masalahnya, sejak teknologi radar mulai dikembangkan, keberadaan pesawat itu sangat mudah dideteksi. Misalnya, di Perang Dunia Kedua saja, radar sudah cukup canggih untuk berhasil mendeteksi pesawat dari jarak hingga 190 km jauhnya. Jadi misal ada radar di Jakarta, dia udah bisa mendeteksi pesawat yang masih ada di wilayah Lampung atau sampai Cirebon atau Tasikmalaya. Sejauh itu dia bisa mendeteksinya. Jadi meskipun teknologi pesawat ini terbilang cukup efektif dalam peperangan awalnya, tapi karena dia sangat mudah dideteksi keberadaannya, keefektifannya pun jadi hilang. Dari sinilah pesawat siluman, maksudnya adalah sebuah pesawat yang bisa tidak terdeteksi, mulai menjadi hal penting untuk militer. Tapi meski begitu, butuh waktu puluhan tahun hingga pesawat siluman benar-benar berhasil dikembangkan. Jadi biar paham gimana pesawat siluman atau stealth aircraft ini bisa bekerja, kita perlu paham dulu tentang radar. Radar itu aslinya kata singkatan ya teman-teman. Radar itu adalah dari kata radio detection and ranging, yang artinya sistem ini menggunakan gelombang radio untuk melakukan deteksi dan pengukuran. Pada dasarnya teknologi radar itu menggunakan sistem pantulan. Jadi ketika diaktifkan, perangkat radar akan menyebarkan gelombang radio. Dan ketika gelombang tadi mengenai suatu objek, gelombang itu akan memantul dan ada yang mengarah kembali pada detektor radar. Dari pantulan itulah radar bisa tahu ada objek yang berjarak sekian, ukuran sekian, arah sekian, dan kecepatan sekian. Nah dari sini kita bisa melihat kalau radar dia punya kelemahan sebenarnya. Radar tahu kalau ada objek hanya jika radar ini menerima pantulan gelombang dari objek itu. Artinya semakin lemah gelombang yang dipantulkan kembali dari bendanya, detektor radar akan semakin susah untuk mendeteksinya. Apalagi misalnya jika gelombangnya tidak dipantulkan sama sekali. Kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pesawat siluman agar bisa menghilang dari deteksi radar. Di dalam deteksi radar, simpelnya benda yang dideteksi diukur dari nilai RCS, radar cross section, yaitu seberapa luas area yang memantulkan radar. Makin kecil RCS-nya, maka semakin susah radar mendeteksinya. Inilah yang perlu dilakukan oleh pesawat siluman. Dan nilai RCS ini dipengaruhi oleh sangat banyak aspeknya, mulai dari ukuran pesawat, bentuknya, material, sudut bendanya, dan lain-lain. Jadi ini bukan hanya dari satu ukuran saja, tapi kombinasi dari beberapa parameter. Sebenarnya, dulu ide awal untuk menghindari radar itu adalah dengan terbang secepat dan setinggi mungkin. Karena memang kalau dia tinggi dan cepat, artinya kan dia jadi susah dideteksi oleh radar. Makanya ada generasi pesawat-pesawat legendaris yang geraknya sangat cepat dan terbangnya sangat tinggi, seperti SR-71 Blackbird, Archangel A-12, dan lain-lain, yang saking cepatnya jadi susah dideteksi. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi radar, ternyata itu sudah bukan metode yang efektif lagi. Lagi pula kalau terbangnya terlalu tinggi, kontrolnya dan nyerangnya kan juga jadi susah kan. Makanya pengembangan yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memanipulasi pantulan dari radar itu sendiri. Inilah yang nanti jadi sistem pesawat siluman.
Dalam hal memanipulasi pantulan radar, ada beberapa hal yang dilakukan oleh sistem pesawat siluman. Pertama, dari sisi ukuran. Ya, kita tahu lah ya, kalau ukuran dari pesawat itu besar, maka pantulan gelombangnya juga akan besar kan? Makanya satu hal yang bisa dilakukan pertama adalah dengan mengurangi ukuran pesawatnya. Inilah kenapa pada Perang Dunia Kedua, Jerman mulai bereksperimen lewat desain pesawat bernama Flying Wing atau sayap terbang, di mana pada desain ini pesawatnya dibuang bagian ekor dan moncongnya, jadi yang tersisa cuman bagian sayapnya aja. Yang hasilnya, pesawat ini bisa memantulkan lebih sedikit gelombang radar karena areanya sudah berkurang. Dan dari sinilah para engineer mulai menyadari kalau area dan bentuk pesawat sangat berpengaruh. Aspek selanjutnya yang kedua yaitu sudut. Pada tahun 1962, ada seorang fisikawan Uni Soviet, Pyotr Ufimtsev, yang mempublikasikan sebuah paper ilmiah tentang difraksi elektromagnetik, tentang formula-formula dasar bagaimana gelombang elektromagnetik memantul dari berbagai bentuk permukaan. Ya, ini sebenarnya paper fisika seperti pada umumnya ya. Sampai pada tahun 1970-an, seorang engineer di Lockheed Martin dan Angkatan Udara TNI Amerika, mereka menyadari kalau paper ini punya potensi yang sangat besar dan memungkinkan sistem pesawat siluman bisa dibuat. Mereka menyadari kalau dari formula-formula ini, mereka bisa mengkalkulasi dengan tepat bagaimana gelombang radar akan dipantulkan. Singkatnya, mereka menemukan kalau pesawat dengan permukaan yang datar akan memantulkan lebih sedikit gelombang radar dari yang dia diterima. Lebih banyak gelombang radarnya akan dipantulkan ke arah menjauh. Dari perhitungan ini, Amerika Serikat pun mulai merancang pesawat siluman mereka, dan setelah berbagai percobaan, mereka akhirnya berhasil membuatnya Lockheed F-117 Nighthawk. Inilah pesawat siluman pertama yang diketahui secara publik. Dan di sini pun kita bisa melihat pesawat ini memiliki bentuk yang minimalis, hanya berupa sayap saja dengan permukaan yang datar dan cenderung lancip-lancip. Begitu juga dengan sistem jetnya disembunyikan, nggak di luar maksudnya biar mengurangi pantulan. Nah, pesawat siluman memang dari awal sengaja dirancang agar dia tidak terlihat, agar tidak terdeteksi radar. Tapi tahukah kalian, di kehidupan nyata sebenarnya ada juga hal tidak terlihat lain yang ternyata bisa menghancurkan kita, terutama buat kalian yang sedang menjalankan sebuah bisnis. Di dalam bisnis seringkali ada banyak faktor tersembunyi, misalnya seperti kebocoran keuangan, stok yang suka hilang atau salah hitung, atau invoice yang udah kelewat untuk ditagih, dan lain-lain yang sayangnya semuanya nggak kelihatan ketika kita terlalu sibuk dengan semua operasional bisnis. Dan taunya justru baru ketika bisnisnya udah rugi besar atau ketika operasionalnya makin berantakan. Nah, hal seperti ini harus kita hindari ya teman-teman kalau berbisnis, dan cara untuk menghindarinya sebenarnya simpel. Kita bisa pakai sistem untuk tracking dan kelola bisnis sehari-hari, termasuk untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Dan hal ini bisa dilakukan dengan sangat mudah menggunakan Odoo. Odoo adalah software ERP atau software untuk mengelola bisnis yang fiturnya sangat lengkap dan sangat mudah digunakan. Ada lebih dari 70 modul aplikasi yang siap dipakai dan semuanya saling terintegrasi. Nah, untuk menghindari kebocoran keuangan tadi, misalnya di Odoo ada app sales yang ini bisa dipakai untuk mengelola penjualan, di mana kalian bisa secara lengkap melihat prosesnya dari awal mulai kirim quotation sampai final invoice. Otomatis semuanya bisa lewat Odoo hanya dalam beberapa klik saja. Dan kalian pun bisa otomatis set reminder pembayaran ke klien. Kemudian ketika pembayaran sudah dibuat, ini pun akan tercatat langsung ke app accounting Odoo. Jadi ketika tengah tahun seperti sekarang ini misalnya, untuk cek performa bisnis, untuk tentuin strategi ke depannya, bisa semudah satu klik saja. Dan ini bisa terjadi karena di Odoo semua aplikasinya dibuat secara native, jadi data satu dengan lainnya saling terintegrasi. Termasuk soal stok misalnya. Jadi ketika ada transaksi, stok nanti akan otomatis berkurang, dan jika stoknya nanti sedang kosong atau tipis, nanti bisa terlihat juga di quotation. Nah, bagi yang tertarik, kalian bisa pakai satu aplikasi dulu aja secara gratis, dan nanti ketika butuh yang lain, kalian bisa langsung install aja app yang dibutuhkan dari total 70 apps. Dan ini bisa kalian gunakan cukup dengan satu biaya langganan saja. Di Indonesia, Odoo udah banyak banget dipakai di berbagai perusahaan, dan mau kalian perusahaan kecil, menengah, bahkan sampai enterprise, semuanya bisa di-cover dengan Odoo. Jadi silahkan cobain Odoo teman-teman, kalian cobain, linknya ada di deskripsi. Dan kalian pun bisa konsultasi dulu dengan pakar Odoo untuk diberi panduan metode terbaiknya.
Kemudian aspek selanjutnya adalah dari materialnya. Luas area dikurangi udah, sudut-sudut permukaannya dibuat datar dan mengurangi pantulan sudah juga, tapi tetap saja mesti masih ada sedikit gelombang yang memantul dari benda ini. Makanya pesawat siluman kemudian ditambah lagi dengan sistem material penyerap radar. Mekanismenya sangat simpel, ibaratnya ini tuh kayak peredam suara lah ya gampangnya, tapi ini untuk radar. Jadi ketika ada gelombang radar yang mengenai material ini, gelombangnya sebagian besarnya akan diserap. Kemudian faktor lain yang nggak kalah penting yang keempat adalah tentang panas. Oke, katakanlah pesawatnya ini udah bisa mengalihkan semua gelombang radar, kemudian dia juga bisa menyerap sebagian besar gelombangnya, sehingga nggak mantul, nggak diterima radar. Tapi masalahnya pesawat ini kan tetap aja dia pasti tetap menghasilkan panas kan. Dan panas kalau dideteksi dengan inframerah akan kelihatan. Dan kalau pihak lawan bisa mendeteksi inframerah, artinya mereka pun bisa mengirimkan rudal yang mendeteksi inframerah kan. Makanya pesawat stealth ini juga perlu dilengkapi dengan sistem pendingin. Sehingga udara panas dari mesin jetnya bisa disembunyikan dan jejak dari panasnya bisa makin hilang. Itulah 4 aspek utama dalam pesawat siluman, yaitu pertama dari ukuran, sudut, material, dan panas. Dan ini tentu saja tidak hanya berhenti pada 4 parameter ini ya, tentu aslinya jauh lebih kompleks lagi. Misalnya tentang gimana cara mengatur komponen-komponen jetnya biar pantulannya minim, ditambah juga ada sistem yang menyebarkan sinyalnya ke frekuensi yang rentangnya luas sehingga terdeteksi seperti noise saja, dan lain-lain. Teknologi pesawat siluman tentu saja tidak hanya berhenti pada 4 parameter utama yang aku sampaikan tadi ya teman-teman. Teknologinya terus berkembang dan jadi semakin canggih. Yang inilah kenapa makin banyak pesawat-pesawat siluman yang bahkan lebih canggih dari pesawat F117. Tapi pertanyaannya, emang seberapa canggih sih teknologi pesawat siluman sekarang? Pada dasarnya, militer nggak mungkin membeberkan detail teknologi stealth mereka secara cuma-cuma, teman-teman. Karena kalau dalam dunia militer, jelas informasi sekecil apapun ini bisa jadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Jadi mulai dari bentuk material penyerap radarnya, nilai radar cross-section, sistem pendingin mesin, hingga cara pesawat berkomunikasi, semuanya dirahasiakan yang sebenarnya. Karena kan teknologi pesawat siluman itu kejar-kejaran sama teknologi radar kan. Maksudnya, kalau diketahui pesawat siluman pakai teknologi ini, ya tinggal radarnya disesuaikan untuk mengatasi masalah itu. Tapi setidaknya dari informasi publik yang tersedia, kita bisa memastikan kalau teknologi stealth aircraft itu memang masih terus berkembang hingga saat ini. Dari F117 misalnya berkembang jadi pesawat yang jauh lebih canggih seperti B-2 Spirit Bomber yang dirancang untuk terbang lebih jauh dan membawa beban lebih banyak. Dan kalau kita lihat lagi lebih detail, pesawat B-2 sendiri bentuknya tidak selancip pesawat F117 ya. Loh, bentar. Tadi katanya permukaan datar itu bisa mengurangi deteksi radar lah. Kenapa ini malah B-2 dia pakainya tetap sudut-sudut yang melengkung? Nah ini alasannya terkait dengan sistem komputer untuk pengembangannya ya. Jadi ketika pas F117 istilahnya komputernya masih terbatas sehingga dari formula yang dibuat oleh fisikawan Uni Soviet tadi, perhitungannya di komputer dibuat secara lebih sederhana berupa bentuk permukaan datar yang lancip. Tapi dengan komputer yang udah lebih canggih, perhitungannya udah bisa melakukan perhitungan pantulan radar yang lebih kompleks, yang hasilnya meskipun bentuknya melengkung, tapi sudutnya diatur sedemikian rupa sehingga pantulannya tetap sedikit. Dan sudut yang melengkung ini pun juga bisa membantu dari sisi aerodinamis. Dan saat ini pesawat stealth sendiri itu bukan cuman sekedar pesawat yang tidak terdeteksi radar ya teman-teman, tapi dia udah jadi sistem kompleks tersendiri. Maksudnya, untuk bisa membuat sistem pesawat siluman ini, maka kombinasinya semuanya harus diperhatikan, mulai dari bentuk pesawat, material penyerap radar, posisi mesin, sistem senjatanya, sistem komunikasi, sampai software penerbangan, semuanya dirancang agar pesawatnya bisa tidak terdeteksi.
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang dikenal dengan perkembangan stealth aircraft yang sangat maju ya teman-teman. Yang terbaru ada B-21 Raider, yang ini adalah generasi penerus dari B-2 Bomber yang klaimnya bisa lebih canggih. Atau contoh lain, Cina juga disebut-sebut sedang mengembangkan pesawat siluman juga, meskipun informasinya masih sangat tertutup. Tapi justru dari sini kita bisa melihat hal penting, yaitu bahwa sampai sekarang teknologi stealth aircraft jadi salah satu teknologi militer yang paling rahasia di dunia. Nah itu kalau di negara luar, kalau di Indonesia gimana ya? Gimana pesawat silumannya? Yang suka ngikutin militer mungkin bisa membantu menjelaskan, atau mungkin ada koreksi atau tambahan dari pembahasan video ini, silahkan bisa tulis di komentar, nanti kita diskusikan. Oke, itu dulu saja untuk video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.